Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang sadar akan aturan hukum yang berlaku. Ini berfungsi untuk mencapai ketertiban, keamanan, ketentraman, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Tanpa pengetahuan hukum yang tinggi, tujuan ini sangat sulit untuk dicapai. Kesadaran akan hak harus ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, agar setiap anggota keluarga dapat memahami hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya, menghormati hak anggota keluarga, dan menunaikan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Jika memungkinkan, dia terbiasa menerapkan kesadaran di lingkungan yang lebih luas, yakni masyarakat bahkan negara. Nah, adapun faktor pemicu kesadaran hukum. Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum harus tersebar luas dan dapat ditegakkan secara hukum. Kemudian, resep itu tersebar luas dan cepat diketahui masyarakat. Walau yang melanggar belum tentu melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami dan tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua, pemahaman hukum. Pemahaman hukum merupakan indikator terpenting dari kesadaran hukum, yang berarti bahwa tidak hanya mengetahui bahwa hukum itu ada, tetapi juga mengetahui isinya. Jika Anda mengetahui hukum, Anda dapat mengetahui isi, tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari pelanggarannya. Hukum tidak hanya mengacu pada hukum tertulis, tetapi juga mengacu pada hukum tidak tertulis, seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, sikap hukum. Menurut Sarjana Sekanto, dalam buku Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum. Berarti, hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi. Nah, yang keempat, perilaku hukum. Perilaku hukum merupakan indikator terpenting dari kesadaran warga negara. Pola perilaku warga negara yang taat hukum berarti hukum itu benar-benar berlaku dan berlaku efektif dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, memperkuat masalah hukum. Tujuan penyadaran tentang masalah hukum adalah agar masyarakat dapat memahami hukum sesuai dengan kebutuhannya. Yang bertugas meningkatkan kesadaran masalah hukum adalah advokat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Semua masyarakat membutuhkan kesadaran hukum, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan atau bahkan dalam interaksi antar masyarakat. Tanpa adanya kesadaran hukum yang ada pada setiap individu, maka menjadi sulit untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dampak lemahnya kesadaran hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat akan menjadi sangat tidak teratur. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Dua, meningkatkan kesadaran hukum. Ketiga, melaksanakan sosialisasi hukum. Empat, peningkatan kepatuhan hukum. Kelima, meningkatkan kepatuhan hukum. Keenam, ialah mendorong sikap hukum. Yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum ada tiga. Yang pertama, adanya ketidakpastian hukum. Yang kedua, peraturan-peraturan bersifat statis. Yang ketiga, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ciri-ciri kesadaran hukum. Ciri-ciri kesadaran hukum ada 5. Yang pertama, kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok masyarakat. Yang kedua, masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya. Yang ketiga, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum. Yang keempat, pelanggaran hukum dijamin ringan. Yang kelima, tidak adanya diskriminasi terhadap penegakan hukum. Adapun contoh perilaku masyarakat yang mencerminkan kesadaran hukum yaitu kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.